Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 248. Bab 1344 Hunya, Hunli. Dua sosok berjubah hitam melangkah melewati ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat. Itu Hunya dari klan Hun. Huya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hunya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang perlu ditakutkan? Statusmu tidak menimbulkan gangguan sedikit pun bagiku. Sebenarnya, saya sangat ingin tahu keributan seperti apa yang akan terjadi di dalam klan Gu jika Anda, anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan. Hunya tertawa. Suaranya dipenuhi rasa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu? Api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu. Oleh karena itu, targetku kali ini bukanlah kamu melainkan dia. Hunya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin. Sebenarnya sebulan yang lalu, aku merasakan kalian berdua melalui mata rohku. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa datang dan mencoba. Maumu? Hunya tersenyum. Busur dingin muncul di wajah pucatnya. Hunli, serang bersama dan bunuh dia. Dipahami. Orang berjubah hitam di samping Hunya mengangguk saat mendengar perintah ini. Dia melepas doupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er sangat cantik. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hunli, kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu yang tewas di tangannya selama pertarungan tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama beberapa tahun ini. Tentu saja luka di tubuhnya disebabkan oleh orang-orang itu. Hunya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, saya sadar kekuatan Anda luar biasa. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir dua Douzun bintang 8 ketika mereka menyerang bersama. Wajah Sun Er tanpa riak apapun, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa sedikit pun karena perkataan Hunya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Nyala api keemasan masih melekat di matanya. Bang! Pria bernama Hunli menghentakkan kakinya ke tanah saat mata Sun Er dipenuhi api emas. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa gerakan mewah apapun. Mata Sun Er menjadi dingin ketika Hunli menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia memukul tinju tepat saat tinju itu dilempar ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin kencang menyebabkan bebatuan besar di bawah kaki mereka meledak dengan hebat. Tubuh Hunli terhuyung mundur 2 langkah. Meski dirugikan, Hunli tidak marah. Senyuman tidak normal muncul di wajahnya. Tubuhnya bersinar, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Angin yang mengerikan mengguncang seluruh area hingga mulai berubah dengan cepat. Menghadapi serangan ganas Hunli, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin tapak yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah mengenai tubuh Hunli, dia akan gemetar hebat. Hunli tampak sedang menyerang di medan perang. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti seekor banteng yang mengamuk mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Ini mungkin terlihat ganas, tapi tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hunli mundur dengan telapak tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tinjunya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam legam berisi aura pembunuh gelap keluar dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga terdengar. Hehe, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indramu setajam ini.
Sosok Hunya muncul di ujung rantai yang gelap gulita. Dia dengan dingin tertawa sambil melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar membumbung tinggi. Naga ini diiringi dengan auman naga yang memekakkan telinga. Ia merobek udara dan dengan kejam menyerang Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan cermat, dia mungkin menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam terdengar dari banyak pekikan yang menyedihkan. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam pekat itu mendekat. Dia baru saja hendak menyerang ketika angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Tanpa berbalik pun, dia sadar bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya mengerutkan alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Do Uzun bintang 8. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan berapi berukuran 100 meter yang meraih naga hitam pekat yang sangat besar. Bang! Tangan api emas itu meraih naga hitam pekat itu. Suhu yang mengerikan mengubah jiwa menjadi ketiadaan sebelum jeritan menyedihkan mereka terdengar. Ci! Angin tajam dari belakangnya datang setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin kencang menyapu langit seperti badai. Akibatnya, kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki menjadi lebih tipis. Jarak pandang dalam kabut jauh lebih baik. Erangan teredam keluar dari tenggorokan Hun Li saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur melewati udara kosong. Wajah bekas luka yang menakutkan dan ganas itu menunjukkan sedikit pucat di wajahnya. Meski Hun Li terpaksa mundur, kaki Sun Er terguncang hingga dia mundur setengah langkah. Perasaan sedikit mati rasa muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Huya, sepertinya kalian berdua tidak ingin membiarkan alam Gu hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es tertuju pada Hun Ya saat dia berteriak dengan dingin. Hehe, Nona Sun Er tidak perlu khawatir, Hun Ya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba menunduk. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Douki di sekitarnya menjadi lebih intens. Kita tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hun Ya mendapatkan pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa meskipun dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tapi tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini berada dalam kondisi di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan mendapat beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanyalah Douzun bintang 6, Hun Ya, yang pernah menyaksikan pertarungan antara Xiao Yan dan Guyao saat itu, memahami bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Saya akan menghentikannya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah ketika dia mendengar teriakan Hun Ya. Sosok cantiknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul muncul di belakangnya. Sun Er menoleh dan melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Douzun. Ketika banyak dari mereka berkumpul, bahkan Sun Er tidak bisa bersikap seolah dia tidak melihat apapun. Uya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa berbalik saat menghadapi serangan ganas Hun Ya. Api keemasan menyapu, dan rantai itu hancur di tengah suara dentang. Wanita ini, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat itu hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas menuju batu besar tempat Xiao Yan sedang berlatih. Tindakan Hun Li juga diketahui oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat muncul dari matanya.
Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang emas yang mengandung energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditembakkan. Ia dengan kejam menembaki Hunya. Namun, Hunya tidak berekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan meskipun dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menunjukkan pucat saat melihat pemandangan ini. Kegilaan yang menusuk tulang muncul dari dalam matanya. Saat kegilaan ini muncul dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang sedang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menyerang Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Saat telapak tangannya terangkat, bola cahaya hitam pekat yang menusuk hati mulai mengembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak kejam akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1345 maju ke bintang 6. Bola cahaya hitam gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan kejam dengan Hun Li, yang berada di dekatnya. Betapa menakutkannya balas dendam yang dimiliki anak ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam membesar dengan cepat di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Namun, Hun Li tidak menyangka orang ini tanpa ragu melepaskan Dou skill yang kuat saat dia membuka matanya. Saat lubang hitam bersentuhan dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut Dou Qi hitam tebal. Namun, hal itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Sai Xing. Jelas sekali, kekuatan Hun Li jauh melebihi kekuatan hantu tua Sai Xing. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia merasakan bola cahaya menghadapi perlawanan. Dou Qi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam pekat. Setelah Dou Qi mengalir masuk, lengan baju Hun Ya hancur dengan suara robek. Tetesan darah kental merembes dari lengannya. Tetesan darah ini mengalir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah saat dia merasakan kekuatan robek yang mengerikan menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Kebutalan melintas di mata Hun Li saat pemikiran ini muncul di hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan tajam yang menyedihkan. Energi mengerikan meledak pada saat ini dan secara paksa menghentikan kecepatan cahaya hitam yang keluar. Dengan bantuan kekuatan reaksi ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram terlihat di mata Xiao Yan ketika dia melihat orang ini memblokir telapak tangan pencipta surga agung, namun telapak tangan kanannya tiba-tiba menghantam udara kosong. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah terhalang oleh ledakan jiwa, mengeluarkan ledakan sebelum terus meluas. Ia menyusul Hunya yang dengan cepat mundur dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya bertabrakan dengan tubuhnya dengan kejam. Darah dan Dou Qi di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah mengalami serangan ganas ini. Organ tubuhnya seakan terguncang hingga posisinya bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu telah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er terkejut dengan kejadian yang terjadi dalam sepersekian detik ini. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Matanya yang indah menatap Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di dalam hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan jabat tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Ia dengan kejam berlari menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya berada di udara. Tidak mungkin dia menghindari serangannya.
Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tombak emas itu dengan kejam melesat ke arah kepalanya. Bang! Saat tombak emas hendak mengenai kepala Hun Li, tiba-tiba angin bertiup kencang. Pukulannya keras ke tubuh Hun Li. Dengan dorongan kekuatan ini, tubuh Hun Li sedikit bergeser. Alih-alih kepalanya, bahunya malah terkena pukulan. Tombak emas itu dengan kejam melesat ke arah bahu Hun Li. Kekuatan mengerikannya menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombaknya yang panjang. Benda itu dipaku dengan kuat ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi lebarnya setengah meter. Angin kencang menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap melintas dan tiba dengan cara seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat dia melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Luka sebesar mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia menebas dengan tegas. Darah segar berceceran saat dia memotong lengan kiri Hun Li sepenuhnya. Tempat itu telah terkikis seluruhnya oleh api emas. Hun Li lambat laun akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa mengeluarkan suara saat Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan dilunasi dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li yang hampir tidak bisa bernapas. Dia memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kamu mau pergi? Sun Er tertawa dingin ketika dia melihatnya. Dia baru saja hendak bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Tubuh spiritual tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih berada 100 kaki jauhnya darinya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan diri mereka sendiri. Gelombang udara yang mengerikan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah sambil melambaikan tangannya. Api keemasan menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan melihat ke tirai cahaya energi yang menuju ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar muncul di belakang tempat itu. Setelah itu, mereka memasuki tirai. Keduanya jelas-jelas adalah Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas mendekat dan bertanya. Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Dou Qi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan skill Dou kelas Tian telah menghasilkan reaksi balik. Saya akan baik-baik saja setelah pulih beberapa saat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir terjatuh karena tipu muslihat keduanya. Kita harus bunuh diri saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh muncul di matanya. Jika dia tidak bangun pagi-pagi kali ini dan menggunakan skill Dou kelas Tian, serangan diam-diam itu akan berhasil. Kedepan kita harus lebih berhati-hati. Orang-orang itu bukanlah orang biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama masa pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia menyadari bahwa makam surgawi ini tidak senyaman yang dia bayangkan. Xiao Yan Gege, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi, Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia sangat marah kali ini. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam itu sia-sia. Lagi pula, anjing yang tenggelam ini bajingan, Hun Ya. Dia seharusnya tidak membiarkannya begitu saja. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata-kata itu. Napasnya menjadi stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan.
Wajahnya sedingin es ketika Douki yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan indranya akan menderita serangan liar seperti badai. Latihan Xiao Yan berlanjut sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Gelombang Douki berfluktuasi di matanya seolah-olah itu adalah substansi nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah menguat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Douzun bintang 6. Xiao Yan tersenyum saat dia merasakan Douki yang seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya yang melonjak dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari pelatihan 4 bulan sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus bintang ke-7. Xiao Yan memahami bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun, menjadi lebih sulit untuk meningkatkan level seseorang pada tahap akhir kelas Douzun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Terlalu sulit untuk dijangkau. Xiao Yan gege, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6. Masih ada celah jika dibandingkan dengan Guyao dan Hunya. Xiao Yan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara tulang retak dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama dari Anda. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda pada usia Anda. Terlebih lagi, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka mempersiapkan diri adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan terkekeh. Jika Xiao Yan gege berlatih seperti ini sejak kecil, kamu mungkin sudah mencapai kelas Dousheng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Dousheng. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk merasakan betapa berbahayanya makam surgawi tingkat kedua." Xiao Yan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai tipis. Sun Er, yang berada di belakangnya, tersenyum dan segera mengikuti. Bab 1346 mengejar dan melarikan diri. Tekanan energi yang sangat kuat terpancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Tekanan energi yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia akan berubah menjadi debu ketika melewati lapisan cahaya ini. Xiao Yan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, dia berteriak kaget. Ya, biasanya, siapapun yang kekuatannya di bawah Douzun bintang 5 tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum ketika dia menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan Douzun bintang 5. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka pada kematian bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya untuk masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan Douzun bintang 5. Bukankah memasuki level ketiga membutuhkan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang lebih inilah yang terjadi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tapi mengingat kekuatan Xiao Yan gege, kamu tidak boleh menganggapnya sebagai masalah. Ayo pergi ke pintu masuk lantai 3 sebelum berbicara lebih banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati tirai tipis di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." Ya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiao Yan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan masuk ke dalam tirai tipis yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan ungu coklat mulai memancar perlahan dari tubuh mereka. Mereka sepenuhnya menekan tekanan kuat yang datang dari tirai tipis. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Kita akan keluar.
Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat saat dia menarik Sun Er dan keluar melalui tirai tipis yang sangat tebal ini. Hah! Setelah keluar dari tirai tipis, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar hilang. Xiao Yan baru saja akan menghela nafas lega ketika suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. Hati-hati! Rasa dingin melonjak di hati Xiao Yan setelah suara itu masuk ke telinganya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Gambar setelahnya muncul di tempat aslinya. Bang! Beberapa kekuatan energi yang sangat tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah gambar setelahnya muncul. Energi liar dan kekerasan merobek bayangan itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sosok Xiao Yan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan itu. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi tergantung di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin mengunci dirinya. Tubuh energi, apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan Do Uzun bintang 5. Kerutan di dahi Xiao Yan menegang ketika dia melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Do Uzun bintang 5 berkumpul. Formasi seperti ini tidak pernah muncul di level pertama. Tidak disangka mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki level kedua. Masih ada bau darah di sini. Seseorang dengan sengaja memancing mereka ke sini, tubuh Sun Er berkelebat dan muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia mengerutkan alisnya dan berbicara. Itu pasti hasil karya Hunya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya yang telah mereka lukai sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura mereka berdua? Mata Xiao Yan tertuju pada 10 badan energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak. Kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat tubuh energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mari kita hadapi orang-orang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, aroma berdarah di sini akan menarik lebih banyak tubuh energi. Ya, ayo kita selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengangguk. Level kedua memang penuh bahaya. 10 badan energi dengan kekuatan Do Uzun bintang 5 bahkan akan menyebabkan Do Uzun bintang 6 biasa melarikan diri setelah bertemu dengan mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisinya ketika dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dipahami? Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuh halusnya dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan menginjakkan kakinya ke tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut dalam waktu singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat ke tanah berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing membuka tangannya. 10 inti energi seukuran merpati muncul. Energi yang sangat padat bertahan di sekitar inti energi. Energinya tampak seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat hilangnya aroma darah. Hunya dan Hunli mungkin sedang menuju ke sana. Berdasarkan yang saya tahu, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er beralih ke timur. Rasa dingin mengalir di matanya. Ayo kita ikuti mereka. Kedua orang ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah melancarkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiao Yan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia belum menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Tingkat kedua jauh lebih kecil dibandingkan tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut. Ayo pergi. Kita akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya sepanjang jalan. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang berlari ke depan.
Sun Er mengangguk dan segera mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan, di mana pandangan mereka tidak dapat dijangkau. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area jauh di belakang mereka. Mereka sudah memasuki level kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hun Li, yang hanya memiliki satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada banyak badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan lukanya. Mari kita menuju ke tingkat ketiga terlebih dahulu dan mengabaikannya. Anda harus pulih dari cedera Anda selama periode waktu ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menandingi mereka. Jika kita menghitung dengan benar, orang-orang itu akan segera mencapai level kedua. Jika Xiao Yan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita bukan tandingannya. Hun Ya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kami. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang berkumpul dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Hehe, semua orang tahu makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hun Ya saat dia berbicara dengan lembut. Ya. Hun Li mengangguk. Sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mencoba memanfaatkan situasi. Salah satu tangannya hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutangnya ini. Ayo pergi. Aku ingin melihat apakah mereka bisa mengikuti kita. Hun Ya tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam keluar. Ia memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat melaju ke depan. Hun Li mengikuti dari belakang. Bang bang! Xiao Yan yang tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hun Ya. Biasanya, jiwa-jiwa ini akan bersembunyi di dalam kabut, tapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Luka dari Hun Li kurang lebih sudah sembuh, Xiao Yan menyelesaikan tubuh spiritual terakhirnya sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara lemah. Meskipun kelompok Hun Ya berada dalam kondisi menyedihkan karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar yang menunjukkan bahwa luka Hun Li sembuh dengan cepat. Berapa keuntungan kami selama periode ini? 38 inti energi kelas 5, 25 inti energi kelas 6, 6 inti energi kelas 7, 1 inti energi kelas 8, Sun Er berpikir dengan tenang sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka mengejar Hun Ya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, untungnya mereka menemukan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 8. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Badan energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitannya secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan badan energi biasa. Sayangnya, kami belum menemukan badan energi Douzun bintang 9. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya inti energi dengan nilai sebesar itu yang akan berguna bagi Anda. Xiao Yan menyesali dengan menyesal. Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak berbuat banyak untuk Sun Er, dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk memberikannya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar. 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak dalam hatinya.
Dia merasa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan nenek moyangnya untuk keturunan mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1347 Badan Energi Bintang 9. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah di tanah yang luas dan terpencil ini, menutupi tanah yang tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di suatu tempat di daratan luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka sedikit berkedut setelah merasakan area tersebut beberapa saat. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hunli membunuhnya. Tampaknya Hunli telah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan mengambil tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara pelan. 10 hari lebih ini sudah cukup untuk membuat orang itu pulih dari luka-lukanya. Namun, lengannya yang patah tidak mungkin disembuhkan. Akibatnya, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Mata cantik Sun Er mengandung sedikit kewaspadaan saat menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, "Jika kita menghitung hari, kita seharusnya sudah mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga." Ya, kedua orang itu telah melarikan diri lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya sangat ingin melihat kemana mereka akan lari. Xiao Yan berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er mengangguk. Benda berenergi tinggi di tempat ini lebih padat. Badan energi bintang 8 yang sulit ditemukan kadang-kadang muncul sekarang, dan saya merasakan tekanan energi yang tidak jelas di timur laut. Mata Xiao Yan beralih ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan berkomentar. Ya, tubuh energi yang menyebabkan kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan besar adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan gege, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum manis atas sarannya karena dia juga merasakan hal yang sama. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Badan energi bintang 9 jenis ini memiliki kristal energi tingkat 9 di dalam tubuhnya, memikat keduanya. Lagi pula, mereka belum memperoleh satupun inti energi kelas 9 selama setengah tahun di makam surgawi. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke suatu tempat jauh ke depan dan berkata, "Kali ini, biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi." Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas menuju tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er segera mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi berada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan melambat. Dimungkinkan untuk melihat sekitar 7 badan energi bintang dan bahkan 8 bintang di area ini. Namun, badan energi ini tersebar di mana-mana, tampak seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Badan energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuasaan atas badan energi dan mampu dengan mudah mengendalikan orang lain. Daerah ini bisa dianggap wilayahnya, dua sosok bersembunyi di balik batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang mengambang di kabut energi di kejauhan saat Sun Er menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, "Apakah ada orang-orang lain di sekitar?" "Tidak, hanya kita berdua," Sun Er tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, "Karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi tubuh energi ini terbatas. Dengan kekuatan kami berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka." "Ya." Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi ketika dia melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosok cantiknya perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin lembut memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang terjadi sepanjang perjalanan mungkin dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan mereka yang rendah hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya, tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan mengembara.
Angin sepoi-sepoi bertiup dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi dua sosok. Kita sudah sampai. Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat suatu area dengan banyak bebatuan di atasnya. Sosok lapis baja logam hitam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura yang berat dan tentram menyebar dari tubuhnya. Di dalam baju zirah hitam itu ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan cermat, ia akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan tubuh energi lain yang pernah ditemui Xiao Yan dan Sun Er sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari dirinya yang sebenarnya, tetap saja itu luar biasa. Terlebih lagi, badan energi bintang 9 jenis ini masih memiliki kecerdasan dan keterampilan Dou sejak dia masih hidup. Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu. Duo Xiao Yan sedang mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setinggi setengah orang muncul. Kapak besar ini dengan cepat ditebang. Angin kencang merobek udara dan menyerbu menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Indera yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat menjauh, menghindari angin kencang. Bang! Angin kencang menerpa batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar. Batuan itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan jurang sepanjang 100 kaki. Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Teriakan pelan terdengar dan cahaya perak mulai bersinar di bawah kakinya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Masing-masing tangan berisi teknik segel saat serangan dahsyat mengalir ke sosok lapis baja hitam itu. Terang! Terang! Jejak tangan energi mengenai sosok lapis baja hitam dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam itu mundur 2 langkah. Orang-orang jahat, kamu berani menyinggung diri yang mulia ini. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan pada serangan pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin kencang menerpa kepala Xiao Yan. Terang! 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 Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan saat kapak besar itu jatuh. Tombak itu memblokir kapak berat seperti gunung. Bang! Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok lapis baja hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan seorang penggaris berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulkannya ke dada sosok lapis baja hitam itu. Kekuatan yang kuat membuat sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu, ia hanya memiliki sedikit kecerdasan, dan masih jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Aum! Tubuh energi lapis baja hitam itu meraung marah. Energi luar biasa melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, ia menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak ketika dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerang. Tubuhnya menyerang ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan dengan orang besar itu. Dunia pemisah kapak. Energi yang besar dan kuat terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam itu. Kapak besar yang membelah gunung tiba-tiba membengkak saat ini. Kapak besar itu terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh saat ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat serangan sekuat itu. Dia buru-buru memperingatkannya. Mati! Sosok lapis baja hitam itu meraung marah.
Kapak yang berat itu disertai dengan angin yang menakutkan saat ia menusuk dengan keras ke arah Xiao Yan. Terang! Penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru menghadapi serangan menakutkan dari sosok lapis baja hitam itu. Namun, penguasa berat itu terlempar saat bersentuhan dan tubuh Xiao Yan sepertinya menderita pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ci! Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas dari sosok lapis baja hitam ini, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dengan kejam dia tancapkan ke punggung sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Xiao Yan, yang dikirim terbang, mengungkapkan senyuman di wajahnya saat melihat serangannya. Namun, senyuman di wajahnya baru saja muncul saat tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah terlempar keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap tanpa ampun menerpa dada Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan, saat kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal lain. Sangat mudah untuk membalikan peran pemburu dan perburuan. Serangan ganas itu menghantam dada Xiao Yan. Penyerang itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah pucat. Penyerangnya adalah Hun Ya dan Hun Li, kedua Xiao Yan dan Sun Er dikejar. Pada saat ini, Hun Ya memasang ekspresi dingin yang kejam. Jelas sekali, mereka telah menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat ketika dia merasakan serangan ganas dari keduanya. Namun, Hun Ya agak terkejut ketika dia menemukan senyuman aneh di wajah Xiao Yan. Hal itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Bang! Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi kehampaan dengan ledakan di hadapan mata dua Hun Ya yang tertegun. Kami telah ditipu. Hun Ya dan Hun Li merasa hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Xiao Yan meledak. Bab 1348 Boneka Setan Langit Ungu. Cepat pergi. Ekspresi Hun Ya berubah saat tubuh Xiao Yan tidak berubah menjadi apapun. Teriakan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu dan mencoba melarikan diri. Wajah Hun Li yang gelap dan suram dengan cepat mengikuti di belakang. Penyergapan yang telah mereka lakukan dengan susah payah tidak hanya gagal, tapi mereka juga telah mendarat di jebakan yang dibuat oleh duo Xiao Yan. Sejak kamu datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Namun, keduanya baru saja berbalik ketika sesosok tubuh perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiao Yan? Ekspresi Hun Ya merosot saat dia melihat Xiao Yan menghalanginya. Dia menggoyangkan lengan bajunya, dan rantai tebal berwarna hitam pekat keluar seperti ular berbisa. Itu mengeluarkan suara angin bersiul saat melesat langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat melihat serangan Hun Ya. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan rantai hitam pekat. Sementara Hun Ya dan Hun Li dihadang oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9. Tubuhnya melintas dan muncul di belakang dua Hun Ya. Dia menjelaskan sambil tersenyum dingin. Kami menganggapnya aneh. Badan energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apapun karena kalian sudah merencanakan penyergapan? Ekspresi Hun Ya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiao Yan sedikit tertawa. Kami sedikit kesal. Serangan diam-diam itu hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja. Wajah Hun Ya gelap dan pekat. Dia menoleh dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiao Yan akan diserahkan padamu. Jangan khawatir, aku baru saja kalah karena ketahuan. Kali ini, aku akan memotong kedua lengannya. Hun Ya berbicara dengan senyum galak. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Guyao. Menambahkan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan selama Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat atau keterampilan Dou teratai api itu. Ya. Hun Ya mengangguk.
Matanya dingin saat menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan badannya. Douki hitam-hitam yang megah melonjak. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Sun Er. Xiao Yan gege, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin saat dia melihat Hunya menyerang. Dia menjerit pelan saat nyala api emas tiba-tiba muncul di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa menyerah. Xiao Yan perlahan menghela napas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat dia mengamati Hun Li yang tampak galak. Hun Li adalah bintang kelas 8 Do Uzun. Namun, dia kehilangan satu lengannya, dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan meningkat satu bintang saat dia bertukar pukulan dengan Guyao saat itu. Makanya, sepertinya tidak mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap keluar. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak api ungu kecoklatan, dengan campuran putih pekat, ditembakkan. Mereka terbang melintasi langit seperti hujan api dan bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam pekat di udara. Mereka tampak seperti kembang api cemerlang yang meledak. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus menarik kembali kata-katamu. Xiao Yan tersenyum dan memarahi saat dia melihat kembang api meledak. Wajah Hun Li gelap dan serius. Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah terbentuknya segel ini, seseorang dapat melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran itu berputar saat simbol yang tidak biasa muncul dengan tenang di antara alis Hun Li. Merupakan berkah bagimu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Aura Hun Li tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut tampak semakin padat. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam pekat terentang dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa lengannya ditutupi dengan banyak wajah yang garang dan tegas. Tangan ini terbentuk dari jiwa. Hehe, apakah kamu terkejut? Jenis tato klan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan Xiao Anda yang hilang. Hun Li tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Anggota klan kuno biasanya tidak berlatih teknik penguatan seperti api surgawi 3 api misterius karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan memakan mereka, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka sedikit pun. Penderitaan akibat serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan misterius, teknik rahasia lain yang mengandalkan darah yang melelahkan atau mutilasi diri untuk meningkatkan kekuatan tidak layak untuk disebutkan di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Guyao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiao Yan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam meluas sementara wajah ganas yang dipenuhi bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 kelas Douzun, dan bahkan samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hun Li tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Bang! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang diselimuti api ungu, menghantam ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari angkasa tepat sebelum tinjunya bersentuhan, dengan mudah memblokir tinjunya. Serangan yang sangat lemah. Kabut hitam muncul. Dalam sekejap mata, terbentuklah sosok Hun Li. Matanya memandang Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Amandemen kedua. Perubahan ketiga.
Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan 3 perubahan misterius api langit hingga batasnya dalam sekejap. Ketika dua uki di dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa gatal di antara alisnya. Perasaan seperti ini menghilang dalam sekejap, membuatnya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Bang! 3 perubahan misterius api langit diluncurkan. Telapak tangannya terpelintir dan terlepas seperti roti. Pada saat yang sama, tubuhnya ditarik kembali secara eksplosif. Ini. Hunli tertegun saat tubuh Xiao Yan ditarik kembali. Matanya menatap tajam ke titik di antara alis Xiao Yan. Saat Xiao Yan menggunakan 3 perubahan misterius api langit sebelumnya, dia melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hun Ya tidak menganggap simbol tersebut asing karena melambangkan musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan Xiao. Sebelumnya, itu adalah tato klan dari klan Xiao? Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia. Bagaimana mungkin dia masih memiliki tato klan? Aku pasti salah melihatnya. Seseorang tidak bisa menyalahkan Hunli karena bertingkah aneh. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini telah lama terbuang sia-sia. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli apakah saya melihatnya atau tidak? Anak ini punya banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan hal lain. Hun Ya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Gu itu benar-benar terlalu kuat. Mata Hunli berkilat sebelum ekspresi ganas muncul. Douk yang luas seperti lautan meletus dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiao Yan, serahkan hidupmu. Douki melonjak sementara Hunli berdiri dengan anggun di langit, tampak seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, diiringi gumpalan awan hitam yang dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hunli bergegas mendekat. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan tato klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Guyao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertarungan yang intens. Saatnya menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang! Tanah di bawahnya tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah berceceran saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Xiao Yan di kolam petir di alam hampa. Ci! Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul pada sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama telah sepenuhnya ditarik. Kulit tubuhnya berubah dari emas gelap menjadi ungu misterius. Cahaya keemasan dapat dilihat mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan terserap sepenuhnya, mata boneka surgawi ungu itu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang mengalir deras. Cahaya keemasan mengalir dengan tenang di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit, kekuatan boneka iblis ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bab 1349 Badai Besar. Boneka surgawi berdiri di depan Xiao Yan. Tubuhnya berwarna ungu tua. Samar-samar orang bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Boneka setan langit ini adalah salah satu yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Xiao Yan. Sebelum dimurnikan di dalam kolam petir di alam hampa, boneka surgawi ini memiliki kekuatan Douzun bintang 4. Terlebih lagi, itu telah diperkuat hingga batasnya di dalam kolam petir alam hampa. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan boneka setan langit ini sebanding dengan Douzun bintang 6, dan sekarang telah menyerap kekuatan 10 boneka setan langit lainnya yang telah mencapai kelas Douzun melalui sebuah formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah melampaui Xiao Yan. Telapak tangan gelap penghancur jiwa. Kabut hitam pekat yang dipenuhi udara dingin melonjak dari jarak yang cukup dekat. Awan hitam mulai berputar saat jeritan tajam tiba-tiba terdengar.
Segera setelah itu, cetakan tangan hitam seukuran gunung kecil mengalir dari awan dan dengan kejam menghantam Xiao Yan. Ruang yang dilewati telapak tangan ini runtuh ke dalam lubang hitam pekat. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan mengerikan turun dari atas kepalanya. Hun Li, yang diperkuat oleh Tato Clan, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiao Yan hanya akan memiliki peluang menang 50%. Terlebih lagi, peluang 50% ini cukup berbahaya. Bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa keluar dan bertarung saat berhadapan dengan Do Uzun bintang 8. Namun, Hun Li saat ini samar-samar mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah memanjang dan bahkan Do skill kelas Tian akan mengalami kesulitan untuk menutup celah tersebut. Dengan kekuatan besar klan Hun, Hun Li memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat seperti Guyao. Namun, orang tersebut pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan saya bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan boneka surgawi setelah ditingkatkan hingga batasnya. Sidik jari diperbesar di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia perlahan menghembuskan napas dan sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan, boneka setan langit yang seperti patung di depannya perlahan mengambil langkah maju. Cahaya keemasan masih melekat di matanya yang kosong dan kosong. Kakinya menginjak udara kosong lalu berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu, ia bertabrakan dengan telapak tangan besar itu dengan cara yang sangat mengejutkan. Bang! Angin kencang menyapu langit saat keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 1000 kaki. Kraak! Angin bertiup kencang dan garis-garis tebal mulai muncul pada cetakan tangan yang sangat besar itu. Garis retakan menyebar sebelum sidik jari energi akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Buk-buk! Boneka surgawi dan sidik jarinya bertabrakan dengan keras. Kekuatan tangan yang kuat mengguncang boneka tersebut hingga mundur 10 langkah melalui udara kosong. Jejak hitam pekat akan tertinggal di langit setiap kali dia mundur, tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Kali ini, ia masuk ke dalam kabut hitam pekat. Hah! Hun Li berseru keras saat boneka surgawi menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua kebisingan menghilang. Sesaat kemudian, benturan tinju yang mengerikan dan suara desiran angin mulai terdengar di awan hitam. Bang-bang! Banyak angin kencang yang luar biasa keluar dari awan hitam. Suara pekikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran sengit ini. Mata Xiao Yan menatap awan hitam. Cahaya keemasan terang terus memancar dari dalam. Bahkan awan hitam pun tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Setelah diperkuat, wayang langit surgawi saat ini dapat dianggap lengkap. Dengan kekuatan ini, dia bahkan bisa bertarung melawan Do Uzun bintang 9. Saat pertempuran besar terjadi di dalam awan hitam, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan pertempuran lain. Sun Er bertarung melawan Hun Ya di sana. Namun, dari cara Hun Ya ditekan hingga dirugikan, Xiao Yan jelas tidak perlu khawatir. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hun Ya jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er tampaknya telah mencapai bintang ke-9 di kelas Do Uzun. Kekuatan sebenarnya Hun Ya hanya berada di puncak bintang ke-8. Keduanya juga merupakan anggota klan kuno. Tidak banyak perbedaan dalam metode Ki dan keterampilan Hou yang mereka latih. Hai. Jika memungkinkan, kita harus membunuh keduanya kali ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan kesakitan, senyuman dingin terlihat di mata Xiao Yan. Dia dan Sun Er telah mengejar keduanya selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan beberapa kali dengan mereka. Masing-masing pihak telah meraih kemenangannya masing-masing. Namun, kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiao Yan Sun Er tidak bisa menyerah sekarang karena kejadian seperti itu telah terjadi. Bang! Sementara hati Xiao Yan berpikir untuk melenyapkan kedua orang ini sepenuhnya, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan riak yang mengerikan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin itu.
Cahaya keemasan dan douki hitam keluar. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Bang! Awan hitam pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara sejauh lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiao Yan melotot saat kedua sosok ini muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa sidik jari yang tidak jelas terlihat dengan mata telanjang pada boneka surgawi. Sepertinya dia telah dengan paksa menerima cukup banyak serangan sengit dari Hun Li selama pertempuran besar sebelumnya. Beruntungnya, wayang awan langit saat ini sudah tidak seperti itu lagi. Jika tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan tersebut. Boneka surgawi sedikit rusak, tapi Hun Li jelas lebih menderita. Bukan hanya rambutnya yang acak-acakan, bajunya juga ikut terguncang hingga compang-camping. Sedikit darah menggantung di sudut mulutnya. Hun Li jelas menderita kerugian besar kali ini. Di dalam klan Hun, Hun Li telah mendapatkan reputasi yang sangat buruk karena metode bertarungnya yang habis-habisan. Cara bertarung habis-habisan seperti ini mungkin berguna saat menghadapi ahli lain, namun tidak memberikan efek sedikit pun terhadap boneka iblis langit karena tidak menimbulkan rasa sakit. Ia hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiao Yan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Salah satunya adalah boneka sedangkan yang lainnya adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Brengsek! Bagaimana orang ini bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Hun Li terengah-engah. Matanya sangat marah saat dia melihat boneka setan langit yang telah mundur ke kejauhan. Dia tidak menyangka Xiao Yan mengalami hal seperti itu. Setelah bertukar pukulan tadi, ia menemukan bahwa tubuh boneka itu seperti cangkang kura-kura meskipun ia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Ia tetap acuh tak acuh tidak peduli bagaimana dia menyerang. Hal yang membuat Hun Li terdiam adalah makhluk ini mungkin bisa bersikap acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Pergi! Xiao Yan yang berada di kejauhan tersenyum saat dia melihat ke arah Hun Li, yang ekspresinya telah berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikkan jarinya. Boneka setan langit segera melesat ke depan. Ia dengan kejam bergegas menuju Hun Li. Momentum ganas itu menyebabkan ekspresi Hun Li berubah sedikit menjadi hijau. Sungguh sial. Kami akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo lari cepat. Jika badai menyusul, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun akan mati di sini. Sementara keuntungan dari pertarungan perlahan-lahan bergeser ke arah kelompok Xiao Yan, beberapa sosok melesat di udara agak jauh. Badai energi yang lebat bersiul melintasi cakrawala di belakang mereka. Ini membentuk efek domino yang sangat mengerikan yang mengakibatkan badai energi besar yang dengan cepat terbentuk. Ci! Api emas Sun Er dengan kejam menghantam dada Hun Ya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hun Ya hingga dia mengeluarkan seteguk darah segar. Dia terhuyung mundur selusin langkah. Sun Er baru saja hendak mengejar setelah melukai Hun Ya dengan telapak tangannya ketika ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi yang dengan cepat bergerak dari cakrawala. Ini adalah badai energi besar makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi mengerikan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya, dan dengan cemas berteriak kepada Xiao Yan. Xiao Yan gege, cepat pergi. Xiao Yan kaget saat mendengar Sun Er berteriak. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup udara dingin dengan lembut. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit. Setelah itu, dia pindah dan muncul di samping Sun Er. Keduanya bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan tertegun dari dua Hun Ya. Ini adalah badai energi? Hun Ya menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak lagi peduli bahwa kedua musuh bebuyutannya telah tiada. Setelah bertukar pandang dengan Hun Li, mereka mulai berlari dengan sedih. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiao Yan, tapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati.
Saat keduanya mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah tandus yang semula mati, tanpa kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini telah berbalik dan pergi dengan liar saat keringat memenuhi wajah mereka. Bab 1350 kumpulkan. Tanah sepi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang menggelegar. Badai energi yang menyebar ke seluruh bumi menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Masa hitam itu sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan dikirim dari belakangnya sebelum dia bertanya dengan cara yang agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang yang berada di puncak kelas Douzun akan mati jika dia secara paksa disapu ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki masa lalu makam surgawi, beberapa individu yang tidak beruntung akan menghadapi badai energi ini dan terseret ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut. Tak disangka kami kali ini seburuk itu. Kami sebenarnya telah menemui ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus setiap beberapa tahun sekali. Pokoknya, ayo lari dulu. Wilayah yang terkena dampak badai energi sangat luas. Seluruh tingkat kedua akan berada dalam area dampak. Oleh karena itu, kita harus memasuki level ketiga untuk menghindarinya. Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Dipahami. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok dengan menyedihkan mengikuti mereka. Mereka adalah dua Hunya. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Hah? Ada yang lain? Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas mendekat dengan kecepatan seperti kilat saat matanya menyapu ke belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkapnya satu persatu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha, tidak disangka kecepatan kakak Xiao Yan secepat ini dan sudah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Wo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dari klan Yan. Saat ini, mata Wo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi gembira saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Wo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saudara Wo Xuan juga cukup cepat." Wo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan keduanya terkejut. Kakak Xiao Yan sudah maju? Hehe, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa. Wo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah ketika dia melihat Xiao Yan tidak membantah kata-katanya. Dia melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tidak disangka kekuatan Xiao Yan meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya kedua orang dari klan Hun itu tertinggal. Mata Wo Xuan menoleh ke belakang saat dia tertawa. Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Alis Wo Xuan tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata acuh tak acuh Xiao Yan. Hunya dan Hun Li sama-sama ahli Douzun bintang 8 dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan Douzun bintang 9 jika mereka bergandengan tangan. Tidak disangka mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Xiao Yan dan Sun Er. Badai energi ini telah melanda seluruh makam surgawi tingkat kedua. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kita sudah cukup dekat dengan level ketiga dan seharusnya bisa memasukinya sebelum badai datang jika kita mempercepatnya sedikit. Wo Xuan tersenyum dan berkata, kami mungkin bisa menjaga satu sama lain selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, saudara Xiao Yan? Tidak apa-apa. Xiao Yan hanya nyengir. Dia tentu saja tidak akan menolak upaya Wo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Semakin banyak pembantu berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar.
Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah di samping mereka tidak menghentikan pembicaraan mereka. Saat mata mereka juling, mereka mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangan. Mereka berempat mendekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah itu, tubuh mereka melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Tidak disangka orang-orang dari klan Yan berkumpul dengan Xiao Yan. Di belakang mereka, Hun Ya muram saat dia melihat duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar berubah menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka ingin mendapatkan pembantu tambahan, dua orang yang berada dalam situasi buruk adalah mereka. Kalian semua bisa bahagia lebih lama lagi. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri setelah kita mencapai level ketiga. Ekspresi brutal melintas di mata Hun Ya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hun Ya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Evakuasi orang tersebut berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiao yang dipertahankan pada batasnya selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan douki mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki sisa inti energi yang cukup banyak di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir akan menghabiskan douki mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun douki yang mereka gunakan telah terisi kembali, pikiran lelah mereka menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sedikit lelah. Badai energi yang mengejar di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka yang berani meremehkannya. Xiao Yan gege. Kita segera mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita saat mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar di kejauhan. Ayo pergi. Tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang melayang di langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hun Ya di belakang juga merasakan sesuatu ketika kelompok Xiao Yan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang awalnya lelah menjadi bersemangat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk melaju lebih cepat. Tirai energi yang sangat besar mengalir turun dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti tembok surgawi. Saat ini, 4 sosok sedang duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan lemah berkata, "Mereka semua telah datang. Bersama mereka, ada badai energi." Seperti yang diharapkan. Seorang pria berjubah perak dan seorang pria berpenampilan kekar menghela nafas ketika mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, "Gu Shen, apakah kamu tidak terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita terseret olehnya, tidak ada satupun dari kita di sini yang akan selamat." "Haha, bukannya aku tenang, tapi tidak ada gunanya panik. Ditambah lagi, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan besar tidak akan terjadi." Gu Zhen tersenyum tipis saat menjawab. "Kamu, pria berpakaian hijau, yang matanya terpejam, tanpa sadar tersenyum dan membukanya saat mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Cahaya energi telah memadat. Kami hanya bisa membuat terowongan dengan paksa. Namun, hanya kami berempat saja yang tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Maka dari itu kita harus menunggu yang lain padahal kita sudah punya prioritas. Kamu takut kelelahan sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan?" Gu Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit di kejauhan, dan berkata, "Sun Er dan yang lainnya telah tiba." "Ci." Beberapa sosok muncul di langit begitu kata-katanya terdengar. Mereka muncul di hadapan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua kaget saat melihat 4 orang duduk di luar. "Gu Qingyang.
Kecepatan kalian berempat sangat cepat, Huo Xuan memandang keempat individu itu. Dia berkomentar dengan lembut setelah terkejut sebentar. Saudara Qing Yang, kenapa kalian tidak masuk saja? Badai energi akan datang. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya. Tirai tipis telah mengeras dan harus dipecah dengan paksa. Kami telah menunggu semuanya, Gu Qing yang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kami baru saja berdansa dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keduanya berani menyerangmu. Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tapi orang yang akhirnya bertanya padanya adalah pria berjubah perak. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya memancar. Mereka menjelma menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit menderita. Hun Ya dan Hun Li tetap tertinggal. Jelas sekali, mereka takut kelompok Xiao Yan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka. Kita tidak punya waktu, bisik Xiao Yan saat melihat penampilan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau tidak mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Dia secara alami memahami bahwa tugas yang paling penting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang menuju ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus menghancurkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun, upaya ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, jika semua orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang, pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu sekeliling saat dia berbicara dengan suara lemah. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu biasa. Mereka secara alami memahami bahwa hanya ada satu jalan tersisa bagi mereka, memasuki tingkat ketiga untuk binasa. Bersambung ke episode 249. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.